selamat sore yang lagi nonton pagi, siang, sore, malam. Hari ini kita lagi di Dominate Unity by Unity. Acara apa ya bilangnya, acara kumpul-kumpul. Gak cuma kumpul-kumpul, yang bikin keren adalah bahwa acara ini yang gue dapet kemarin infonya supporting teman-teman industri bisnis kreatif untuk bisa bergerak nih, paling nggak lewatin semua pandemi dan segala macamnya lagi. Nah, ini ada Bang siapa Bang Ganteng? Naya. Oh, Naya, ya kan, keren banget. Nah, Bang Naya ini dari Dominate. Terus hari ini gue mau ngobrol sama Naya, mau nanya-nanya kayak kenapa sih lo bisa tercetus ide bikin kayak small marketplace gini sih, Naya gitu. Asal muasalnya tuh gimana sih kalau kita boleh tahu? Asal muasalnya sih setim nih Dominate. Ya emang sebenarnya pingin kayak ngumpulin beberapa brand teman-teman untuk jalan satu ekosistem baru di sini gitu ya. Yang tadinya memang di sini kan cuma sekedar showroom Dominate aja, tapi kalau sekarang kayaknya kalau memang kita bisa bantu ya, tapi kayak mencoba kayak brand-brand temen yang terutama yang jarang showcase atau apa, kita bisa sediain tempat di sini buat bisa bareng-bareng jualan, showcase apa hasil yang mereka produksi dan segala macamnya. Keren banget nih. Berapa brand nanti yang ikutan? Kurang lebih 10 brand ya? Ini 2 hari kan? 2 hari. Yang kemarin gimana bro? Kemarin matanya boleh maskernya gantung, mending dilepas atau di Oke, sorry. gitu mau. Ya oke. Kemarin di luar ekspektasi sih. Serius loh men? Iya. Hah? Di luar ekspektasi yang Maksudnya gimana, ceritain dikit dong kemarin tuh kayak gimana? kemarin sih ya kita kan harapnya emang ya orang datang dalam nongkrongnya nggak segitu rame, tapi nyatanya parah, padat banget. Kemarin sampai jujur ada ngeri juga ya kalau takut teguh. Agak parno juga ya. Parno Soalnya juga. udah lama nggak nongkrong kayak gini sih Udah men. lama. Jadi dibikin kayak gini pasti pada ngumpul sih. Makanya nih gua nggak ngerti nih kalau makin sore kayak apa nih di sini. Moga-moga Terus ya lebih teratur. so far gimana teman-teman brand yang ikutan? Pada oke sih, pada puas. Penjualan bagus? Penjualan bagus. Oh ya? Terus apa ya, banyak juga yang datang kan mensupport maksudnya teman-teman dari brandnya yang masing-masing di sini pada datang untuk mensupport banyak acara ini. Jadi ya itu efeknya, ramenya keterlaluan kemarin. Keren banget. Takut sendiri. Enggak, yang keren tuh kayak teman-teman Dominate tuh bikin, menurut gue yang keren adalah bikin satu wadah gitu ya, buat kayak tadi si Naya bilang gitu, teman-teman yang mungkin tahun ini baru bikin brand atau tahun lalu bikin brand, tiba-tiba nyangkut, iya kan, nggak bisa showcase barangnya gitu. Nah hari inilah Ya, gitu, mereka Naya bisa. sama teman-teman Dominate kasih ruang ya buat kayak gitu ya. Ya. Bro, gue mau nanya dikit deh, kalau ngebahas perkembangan streetwear lokal Indonesia, menurut lo gimana sih dari kacamata lo pribadi? Menurut gua semakin berkembang sih dibandingin dari sekitar 5 tahun yang lalu. Sekarang mereka bisa lebih explore ya. Dari hasil, maksudnya dari artikel-artikel mereka. Terus juga banyak juga kan brand-brand baru keluar sekarang. Yang gue sempat kemarin tanya-tanya sih di era malah yang pandemi kemarin tuh, gue ngeliat malah beberapa brand baru rilis. Oh gitu ya, Ya, menurut lo? salah satunya ya yang ada di sini juga nih, Stranded. Stranded itu punya lo ya? Sama aja sih. Keren banget men, rootsnya hardcore gitu ya kan? Masih ya, Dan masih gitu. metal gitu. Seru. Itu baru emang ya baru keluar. Dia keren. Gue mau kasih tahu, Dominate tanpa Naya kita nggak bisa jalan semulus ini. Keren banget bang. Ternyata orang penting bang. Ya kayak maksudnya kayak Stranded ya, baru keluar di tahun 2020 tengah-tengah pandemi kayak gini. Kita kayak, dan gue ngerasa kayak awal Dominate dulu waktu pertama kali kita jalanin gimana caranya buat dari brand dari nol lagi nih untuk bisa naik secara organik juga. Gue yang senang, yang kaget adalah kayak brand yang lahir di era pandemi. Lu mau cerita dikit nggak sih mengenai itu? Waktu lo lahir pas pandemi tuh, anjing gue salah langkah nih men gitu, atau gimana, atau tiba-tiba kayak oke, gue langsung manuver, gue langsung apa gitu. Kalau gue bilang salah langkah sih enggak ya. Kalau salah langkah tuh enggak.
pede aja sih sebenarnya sih ya buat keluarin, karena kan balik lagi gimana dari brand itu memarketingkan dan ngebuat produk itu juga ya. Gue ngeliat juga secara konsumen nggak berkurang Gila ya juga ya? aja. Daya belinya masih Daya gokil belinya juga. masih gokil. Keren. Lo ini kayak spesifik tips nggak sih buat kayak brand yang baru rilis gitu supaya bisa. Ini kayak gue tarik mundur ya. Dominate tuh bisa dibilang kayak brand yang udah survive beberapa lama gitu lah ya, udah cukup lama gitu. Dan pasti kan ngelewatin naik turunnya ini itunya gitu. Ini spesifik tips nggak sih buat brand-brand kayak brand baru yang baru mau berkembang gitu? Kalau mau baru berkembang, kalau dari gue ya, jangan nyerah aja sih apa yang lo lakuin gitu. Kalau memang lo ngeluarin sesuatu, apalagi di era kayak gini, gak terlalu jalan, ya itu bukan stopnya sih. Lo terus aja, ntar ada waktu ya lo. Kan ada waktunya ya. Keren banget. Dan menurut lo kayak gue penasaran selalu kayak Dominate bisa tembus market luar negeri gitu. Gue harapan gue, bayangan gue, dan gue berharap pasti brand-brand lokal harusnya bisa surviving those landscape juga gitu. Itu gimana caranya sih, bro? Sebenarnya bagi gue ya lu ngebuat sesuatu produk yang apa ya, lebih real aja ya. Nggak maksud dalam arti kata ya lo ada originalitas. Biasanya kalau di luar daerah Indonesia ya mereka melihat hal seperti itu gitu. Oh gitu ya. Mereka justru lebih Ya karena oh nih mungkin ada yang seperti itu tapi bukan dari Indo gitu. Tapi mereka ngeliat di sectionnya Indo nih ada nih yang kayak gini. Dan itu jadi menarik buat mereka sebenarnya. Menarik buat mereka. Dan maksudnya menurut gua pun kualitas Indonesia itu untuk produksinya juga nggak kalah. Oh gitu men? Iya, bagi gua maksudnya jadi di luar desain ya? Ya maksudnya dari beberapa pengalaman dari wilayah kayak Singapura pun atau apa masih pingin produksi juga di sini. Serius lu? Ya, gua sih beberapa ada brand temen gue juga dari Singapura juga. Produksinya tetap di sini. Keren banget. Maksudnya udah diakuin lah kalau Indonesia. Proud banget. Keren. Nah, terus apa namanya? Tadi gue mau nanya masalah menurut lo kalau quality, kalau kita bicara mengenai kita bicara mengenai branding, kita ngomongin branding lah ya, gitu. How to brand the brand gitu ya sebenarnya. Menurut lo kayaknya kan sekarang orang lebih suka story behind the brand gitu ya, rather than desainnya sendiri gitu. Menurut lo gimana men? Menurut gua ya karena gini ya, lu ngedesain sesuatu tapi tanpa arti, tanpa ada cerita atau apa, bagi gue sih kurang menarik sih. Semua yang dibalik itu gitu loh. Kalau di Stranded sendiri apa yang lo memang kalau di Stranded itu kan kayak salah satu set idealis lagi yang dimana kita nih kayak contohnya kayak gua, kayak partner gua Kesong emang ngedengerin musik metal dari dulu. Kita gimana mengolah dari old school desain old school metal itu tuh menjadi sebuah produk yang bisa dipakai oleh orang banyak gitu ya. Niatnya kita kayak begitu, dan dari setiap desain itu ya itu ada asal muasal yang enggak hanya asal aja gitu. Ya kita juga langsung ngejiplak aja, enggak, pasti ada artinya buat. Menurut lu seberapa penting sih nge-roots? Itu kan nge-roots ya berarti ya? Iya. Menurut lu seberapa penting sih nge-roots kayak gitu? Penting sih. Penting. Itu banget atau penting gak banget? Tergantung kalau itu sih menurut gue ya. Tapi ketika lo mau menciptakan suatu brand yang bagus, kalau menurut pandangan gue, ya lo harus punya roots lo sendiri. Lo harus bener-bener strict sama roots lo itu gitu. Karena kalau lo nggak ada roots, bagi gue kedepannya lo makin morat-marit. Lo nggak ngerti mau ya lo nggak bakalan Bang Ganteng nih gawat banget. Ya bakalan apa ya, nggak stabil secara desain sih menurut gua. Kayak gampangannya begitu lah. Nggak ada konsistensi Nggak ada lah ya. konsistensi. Menurut susah nggak sih men develop story-nya, maksud gue gini, dalam waktu lo memulai sebuah brand baru gitu, susah nggak sih bro? Sebenarnya susah ya enggak ya, kalau memang yang membuat brand itu memang sudah menjalani roots itu dari dulu gitu. Ya lu suka musik apa, lu suka misalkan contoh di sini kayak Stranded atau metal ya, kita udah kebiasa kan untuk
ngelihat artwork metal dan segala macam dari zaman kita sekolah dulu sampai sekarang. Jadi semestinya sih itu nggak terlalu sulit. Keren. Oh, ya, aman-aman aja selama lo tahu apa yang lo mau tuju. Iya. Lo tahu pegangan apa gitu. Ya. Jadi bukan memaksakan gue pengen ikut-ikutan ini. Kan berarti bukan rootsnya dia. Ya itu akan sulit sih. Menurut lo sekarang masih lebih banyak mana brand-brand yang memang stick to the roots atau brand-brand yang memang follow the... Oke, pertanyaan gue guru berarti. Menurut lo, pendapat lo aja ya, lebih better mana brand yang stick to the roots atau brand yang follow the trend? Gue lebih suka yang stick to the roots sih. Alasannya itu ya lo gak akan kemakan zaman karena itu lo gitu. Kalau tren kan lo berubah-ubah terus, lo terlalu mengikuti kemauan konsumen. Jadi ya lo kayak nurutin nih lagi zamannya apa, lo ngebuat kayak begitu. Bagi gue enggak sih kayak gitu. Keren. Kayak lo memang lebih baik lo udah stabil dengan roots lo. Dari situ juga apa ya, skill idenya itu juga semakin kasar kan, Keluar terus. Mantep banget. Menurut lo sendiri buat brand-brand lokal Indonesia ya, semuanya sekarang gitu. Gimana men? Apakah mereka go with the roots? Apa mereka masih banyak yang masih mengikuti rootsnya mereka dan banyak juga yang ngikutin tren sekarang sih. So sekarang masalahnya ketika masalah bicara mengenai duit, berarti means komersial dan non komersial gitu kan. Itu bisa bilang kayak non komersial mungkin go with the roots gitu karena memang lo hang on, prosesnya kan organically evolve ya. Sementara kalau yang bicara mengenai komersial lebih cepat mungkin gitu ya. Iya. Menurut lo gimana nih? Balik lagi tuh kan ke kemauannya mereka sendiri. Lo di sini tuh buat emang gali duit ya, kasarannya gitu ya, kayak gue duit sebanyak-banyak kayak apa, memang lo mengeluarkan idealis lo gitu, lo mendapatkan semua dari idealis lo, kayak gitu sih. Gue selalu pengen nanya ini sih, ketika idealis lo tiba-tiba diterima sama orang, terus orang pecah sama apa yang itu rasanya gimana? Itu sih shifting sih, kayak dari awal tuh jujur gue sendiri tuh kayak kurang pede gitu ya, tapi gue kaget gitu, maksudnya orang bisa nerima, ya seneng, gue bener-bener seneng gitu loh. Jadi kita bisa lebih nguarin di DNA-nya kita sendiri dan diterima oleh orang tuh, gue nggak ngerti, intinya seneng aja sih, bener-bener seneng. Nyampe gitu akhirnya. Sebenarnya kan kayak lo ngobrol tapi nggak lewat kata-kata gitu. Lo ngobrol lewat desain lo, Lewat story, ngobrol dengan lewat attitude lo di sosial media mungkin. Nah, sekarang bicara how important social media in building those. Untuk sekarang penting sih, Penting banget sih. Penting banget. Ya semua orang lukapnya ke sana. Bisa ada specific case nggak sih, cerita pengalaman lo yang lo build di situ tiba-tiba jadi banget gitu? Atau memang semua audiensnya sekarang udah di situ aja Ya gitu? emang semua orang sudah di situ aja sih menurut gue. So it matters banget ya. Iya. Kayaknya semua ya udah sosial media, lu mau jualan juga sosial media, segala macam sosial media untuk sekarang sih. Buat teman-teman yang baru mau bikin brand, gue perlu banget input dari lo yang udah senior lah ya, kita ngomongnya gitu, di area ini gitu. Any specific key yang harus dilakuin sama teman-teman in terms of building brand di sosial media gitu. Kalau dari gue sih tentang kestabilan aja apa yang lu buat sih. Jangan terlalu follow the trend banget lah, maksudnya. Kalau gue konsisten aja, apa yang lo percaya itu ya itu yang lo lakuin. Karena memang butuh proses buat orang itu tuh bisa menerima apa yang lo buat. Tapi pasti suatu saat tuh orang pasti terima apa yang lo buat sih menurut gue. Keren banget. Gawat nih. Bang, gue mau nanya lagi terakhir. Brand-brand yang lo ajak ke sini, kenapa mereka lo ajak? Kenapa lo pilih mereka? Mereka itu, nih kita ngomong kalau secara dari brand to brandnya emang ya mereka kenal, kita kenal baik, kita sering ngobrol. Kalau secara personal gue
kayak apalagi gue ya di lingkup produksi ya, mereka teman-teman gue untuk tuker ide juga gimana produksi dan segala macam juga, dan mereka punya kualitas yang bagi gue baik, bagus, dan mereka konsisten sama apa yang mereka lakuin. Karena mereka konsisten sama brand mereka ya. Berarti konsistensi kuncinya. Konsistensi semua. Berarti sebenarnya konsistensi yang akhirnya bisa bikin orang ngelihat kalau lo punya satu pribadi yang satu persona yang strong gitu. Yep. Lo sama Dominate berarti bertahun-tahun percaya sama itu terus gitu konsisten. Lo berapa tahun sih Dominate? 7 tahun ya. 7 tahun ya. Kalau si Strand ini baru tahun lalu. Kalau si Stranded ini baru dia dari 2020 baru. Boleh dong. Boleh Mas Bima. Secara lo dari produksi kan, menurut lo better memproduksi rutin sebulan sekali atau seasonal 4 bulan sekali atau berapa bulan? Itu balik lagi sih, nggak ada lebih baik kemananya sih. Itu tergantung ketika memang harus mengeluarkan sesuatu, ada ide memang harus dibuat mengenai sesuatu, keluarin aja. Repeat aja terus. Iya. Nggak ada jangka waktu yang harus intinya konsistensi ya, berarti ada di situ terus ya kan. Iya. Berarti means produksi harus lo terusin juga. Showcase muncul di sosial media sebagai personanya brand lo gitu terusan ya. Keren banget kan. Keren banget. Iya Yos, hati. Nah, oke, sekarang balik lagi ke acaranya. Menurut lo 2 hari ini, menurut lo gimana, Men? Sangat baik sih menurut gue, animonya juga gede banget bagi gue sih. Ini baru mau jam 2, bagi gue udah rame. Gue nggak tahu ntar sore. Belum tahu tuh dari tiap-tiap brand datang kru-krunya yang lebih lagi. Jadi ya rada was-was saya sebenarnya gue. Tapi seneng lah ya. Tapi seneng banget. Seneng sih. Kita juga dari Pop sebenarnya kayak seneng banget bisa ngelihat lo bikin pergerakan-pergerakan kayak gini, artinya lo ngasih ruang buat teman-teman buat juga bisa growth gitu ya. In terms of business, in terms of kenalan brandnya gitu ya, introducing the brand dan sebagainya gitu. So dari gue sih kayaknya gitu aja. Mas Bima ada tambahan lagi mau tanya? Aman ya? So, Mbak Ganteng, makasih banyak ya, luar biasa. Semoga bisa ada lagi di bulan-bulan berikutnya. Yap, amin. Amin. Semoga nggak capek bikin kayak gini. Semoga terus-terusan bisa bikin brand-brand lokal di Indonesia untuk grow sama-sama. Keren banget, men. Yap. Best.